Shalom, 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 shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bersyukur dan percaya bahwa tugas kita hari ini mencari. Mencari apa ya? Mencari cuan aja, mencari bahagia aja, mencari kesehatan aja, mencari pelayanan aja, atau mencari kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, baru semua ditambah kepada kita. PKJ 103 bait pertama dan yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah. PKJ 103 bait pertama hingga yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau cari kehendak Tuhan, cari kerajaan Tuhan, mencari kebenarannya, supaya apa yang kami jalani hari ini bukan berdasarkan apa yang kami mau, bukan berdasarkan tujuan kami mencari cuan, tujuan kami mencari kebahagiaan, tujuan kami mencari pelayanan, tetapi yang paling utama lebih dari itu semua adalah mencari kerajaan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam namamu kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari Ulangan 19 ayat 15 sampai 21. Ulangan 19 ayat 15 sampai 21 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ulangan 19 ayat 15 sampai yang ke-21. Saya bacakan bagi kita sekalian. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seseorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Anti gosip. Rasanya susah ya hidup di Indonesia itu ya. Bahkan di Indonesia itu gosip aja jadi acara TV. Jadi kebayang ya, kan gosip kan dilarang ya di agama kita ya. Sebenarnya hampir di semua agama dilarang. Tapi jadi acara TV itu sama seperti kan gosip, digosok makin sip acara gosip. Nah, kalau satu dosa kayak gitu bisa jadi acara TV, berarti dosa lain juga kalau dijadiin acara TV. Coba menurut Bapak Ibu gimana? Mencuri, cara-cara mencuri yang terkini. Kan kita pasti aneh ya, kok mencuri malah diajarin. Curi, cara-cara mencuri yang terkini. Bayangkan kalau ada sebuah acara mengajarkan cara mencuri yang baik, bagaimana mencuri bisa mendapatkan hasil yang banyak. Kan harusnya itu kan nggak boleh ya. Lah kalau kayak gitu aja nggak boleh, kenapa gosip ada acaranya?
Kenapa gosip bisa ada acaranya? Bukan karena si yang bikin acara nggak punya hati nurani, bukan. Dia punya hati nurani, punya. Tapi masalahnya acara gosip itu ratingnya tinggi. Di TV itu banyak yang nonton, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi nggak ada kerjaan, kalau lagi makan siang, sambil nunggu cucian, sambil nunggu anak sekolah, sambil nunggu kerjaan selesai, nontonnya gosip. Gosipnya artis lah, gosipnya pejabat lah, gosipnya orang-orang biasa kan kadang-kadang juga masuk kalau ada kejadian yang luar biasa masuk juga. Jadi harusnya kita nggak terbiasa dengan gosip ya. Karena dalam bacaan kita orang bergosip lumayan kena hukuman yang besar loh. Bahkan ketika dia memberikan kesaksian palsu di dalam sebuah pengadilan agama, bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ya, hukuman yang berat, hukuman mati gitu. Atau hukuman yang cukup berat di masyarakat pada saat itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Bahkan kalau kita mau mengadukan kejahatan seseorang, bahkan kejahatan yang berat sekalipun membunuh, harus ada 2 saksi, nggak bisa cuma 1. Itu mau kesalahannya besar mau kesalahannya kecil. Karena apa? Kalau cuma 1 hitungannya ngegosip. Kan tahu dari mana? Itu kan pendapat dia, sehingga butuh lebih dari 1 orang. Nah, Bapak Ibu juga dalam hidup kita hari ini kita mau belajar melihat kalau ada satu masalah, belajar lihat dari semua sisi. Jangan langsung percaya, si bapaknya ini begini, si anaknya ini begini. Apalagi gosipnya terkait orang yang kita nggak suka. Orang yang kita suka kalau ada gosip, kita seneng banget. Akhirnya dapat satu berita gosip yang bisa jadi bahan yang gosokan yang mantep nih untuk diceritakan ke teman-teman. Atau keluarga kita ada gosip juga tentang keluarga kita. Wah, sih aku pegang kartu asnya saudara saya, kalau dia berani macam-macam gosip ini akan saya sebarkan. Jahat nggak? Orang Kristen jahat banget kadang-kadang. Sehingga kita mau belajar hari ini. Kalau ada gosip, satu kita mau tutup kuping, nggak mau dengar. Atau misalnya gosip itu apalagi terkait dengan orang-orang yang kita nggak suka, jangan deh. Karena kebencian kita, kemarahan kita bisa makin numpuk. Jadi kalau kita udah tahu, kan kita nggak mau nambah kebencian ya. Sekalipun kita nggak suka sama orang itu, kita stop. Dan hari ini kita mau belajar percaya firman Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah, jangan cari kebenaran tentang hidup orang lain, gosip, ngapain. Yang utama cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk belajar percaya bahwa kebenaran itu membutuhkan saksi. Lebih dari 1, belajar tidak percaya hoax, belajar tidak percaya gosip, lebih belajar mencari kebenaran. Bahkan ketika gosip itu terkait orang yang kami nggak suka, kami benci atau kecewa, kami nggak mau urus itu Tuhan. Kami mau belajar mengampuni, mau belajar membagi cinta lebih banyak. Kalaupun kami mau bercerita sama orang, kami mau ceritakan kebaikan-kebaikan orang. Dan kalaupun tentang keburukan orang, kami mau bantu cari solusinya, bukan cuma nyebarin tentang orang lain. Mampukan kami hari ini Tuhan, membawa kebenaran dalam hidup kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.